wabarakatuh. Halo, selamat pagi siswa kelas 9. Gimana kabarnya? Semoga selalu semangat ya. Hari ini kita akan lanjutkan tentang sistem, masih di bab 1 tentang sistem reproduksi manusia. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang alat dan organ pada laki-laki dan perempuan. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Apa saja penyakit-penyakitnya dan upaya pencegahannya. Nah, kita bisa lihat di sini penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama adalah gonorrhea. Gonorrhea adalah disebabkan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Jadi perhatikan penulisan pada bakteri, sama dengan penulisan huruf Latin pada tumbuhan. Huruf pertama itu huruf besar, selebihnya huruf kecil. Jadi ini juga G-nya harus huruf kecil, tidak boleh huruf besar. Yang hanya huruf besar adalah huruf N dan di garis miring. Kemudian gejalanya adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing serta keputihan berwarna kuning pada wanita. Akibatnya kebutaan pada bayi yang baru lahir. Nah, gambarnya seperti ini. Ini bakterinya, bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ini sebab bakterinya. Kalau bakterinya sudah menyerang bayi, maka bayi itu akan menjadi buta. Kemudian ini matanya akan memerah juga ya. Ini gejala-gejala akibat pada orang yang terkena penyakit ini. Kemudian penyakit reproduksi yang kedua adalah tentang sifilis atau raja singa. Penyebabnya bakteri Treponema pallidum. Gejalanya luka pada daerah sekitar kelamin. Kemudian akibatnya penyakit ini menular yang menyebar dan menyerang organ tubuh lain sehingga mengakibatkan kerusakan. Nah, ini bakterinya, sifilis bakteria. Kemudian ini akibatnya yang terjadi pada tangan dan alat kelamin manusia ya. Kemudian selanjutnya herpes simplex atau herpes ya, herpes simplex atau herpes simplex genitalis. Penyebabnya virus. Kalau tadi bakteri, kalau ini virus. Nah, apa beda bakteri sama virus? Kalau bakteri itu membutuhkan inang untuk berkembang biak, sedangkan virus ini tidak membutuhkan inang. Nah, penyebabnya adalah virus herpes simplex tipe 2. Jadi sama dengan namanya, herpes simplex, dan virusnya juga herpes simplex. Kemudian gejalanya gatal-gatal dan perih kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian akibatnya timbul beberapa lepuh kecil-kecil. Lepuh itu nanah, pecah, kemudian mengakibatkan luka. Ini bakterinya. Dan ini, nah seperti ini ya. Ini dia menyerang pada alat kelamin. Jadi setelah dia pecah, dia akan membentuk luka kayak gini. Ini nanahnya, kemudian ini lukanya. Penyakit pada reproduksi selanjutnya adalah HIV atau AIDS. Nah, HIV atau AIDS ini masih belum ditemukan obat yang paling ampuh untuk menyembuhkannya. Penyebabnya adalah virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus atau AIDS. HIV ini menyebabkan penyakit AIDS. HIV ini nama virusnya, AIDS ini nama penyakitnya, yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome. Gejalanya, dalam waktu 5-7 tahun penderita nampak sehat. Fase selanjutnya akan terdiagnosis setelah kekebalan tubuh berkurang sehingga timbullah penyakit TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu. Intinya penyakit AIDS ini menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi kita yang harusnya punya imun untuk menjaga tubuh kita. Nah, orang yang terkena penyakit AIDS ini imunnya menjadi lemah, dan kalau misalnya di tahun 2020 dia terkena AIDS, maka 10-11 tahun kemudian dia baru nampak terdiagnosis berpenyakit AIDS. Akibatnya kekebalan tubuh semakin menurun atau imunitas tubuh menurun. Untuk memastikan positif AIDS atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T. Sel T itu apa? Yaitu salah satu sel tubuh yang berperan dalam imunitas. Virusnya seperti ini, HIV. Kemudian akibatnya seperti ini. Nah, ini dia terserang virusnya kemungkinan 5 tahun sampai 7 tahun yang lalu, kemudian baru ketahuannya sekarang. Maksudnya baru ketahuannya
setelah 5-7 tahun. Seperti ini ya. Nah, penyakit pada sistem reproduksi yang lain adalah keputihan. Nah, jadi keputihan ini walaupun sering terjadi pada wanita, tapi tidak boleh disepelekan ya. Nah, penyebab keputihan adalah jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Gejalanya adalah cairan encer atau kental, putih kekuningan atau putih keabuan pada vagina, berbau tidak sedap, dan gatal pada vagina terjadi hanya pada wanita. Jadi putihan ini hanya terjadi pada wanita, tidak pada pria. Nah, kalau cairan putihannya bening, tidak ada bau, itu sudah biasa. Biasanya 3 hari atau setelah 3 hari sebelum atau setelah menstruasi, biasanya keputihan itu biasa. Tapi kalau sampai cairannya kental, putih kekuningan atau keabu-abuan, gatal dan berbau, berarti itu sudah harus diperiksakan ke ahlinya ya. Kemudian contohnya seperti ini. Nah, kalau perempuan tahu, tapi kalau bagi yang laki-laki, walaupun kalian tidak keputihan, tapi kalian juga harus tahu bahwa bentuknya seperti ini. Keputihan itu lengket, kental gitu. Nah, seperti inilah dia bentuknya. Nah, yang selanjutnya adalah epididimitis. Nah, penyebabnya adalah perilaku seks bebas. Kemudian gejalanya peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Akibatnya nyeri dan pembengkakan pada salah satu testis hanya terjadi pada pria. Nah, ingat ya tadi kalau keputihan hanya pada wanita, tapi kalau epididimitis ini hanya pada pria. Nah, seperti ini bentuknya. Epididimitis, pembengkakan yang terjadi pada epididymis yang terletak di belakang testis yang disebabkan oleh infeksi. Nah, jadi dia tuh bengkak, satunya normal, satunya bengkak. Nah, itu pada testis ya, ini testis, ada dua kan, kemudian satunya normal, satunya bengkak. Nah, bagaimana upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia? Yang pertama adalah menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut, hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat dan berbahan ketan, misalnya jeans. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan mengurangi risiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Memotong rambut yang ada pada daerah reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman ya. Selanjutnya, upaya pencegahan penyakit. Bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut bisa menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan pentiliner secara terus-menerus. Pentiliner tahu kan? Pentiliner itu yang kecil, biasanya kalau yang sering keputihan itu menggunakan pentiliner. Seperti pembalut juga, tapi dia lebih kecil. Penggunaan sabun pembersih kayak daerah kewanitaan akan mengubah pH. pH ini derajat keasaman. pH vagina dan akan membunuh bakteri baik atau flora normal dalam vagina yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Kemudian rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Nah, jadi itu upaya pencegahan penyakit reproduksi ya. Intinya kita harus menjaga kebersihan. Nah, tugas IPA kelas 9, apakah penyakit reproduksi yang hanya terjadi pada wanita? Yang kedua, apakah penyakit reproduksi yang hanya terjadi pada pria? Nah, jadi tugas ini kalian kerjakan di link yang ada di bawah video ini. Di link itu juga terdapat absen, jadi kalian bisa kerjakan ini dan jawabannya letakkan di link tersebut. Bagi yang
tidak punya HP atau luring, kalian bisa tulis di buku latihan tugas IPA. Untuk hari ini sekian dari Ibu, kita ketemu lagi minggu depan. Ingat, penyakit reproduksi itu bisa dimulai dari merokok, narkoba, dan pergaulan bebas. Nah, jadi ingat, jangan sampai kalian melakukan hal yang tidak berguna. Untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.